beragama tidak sebagaimana agama nenek moyang. Nanti Anda akan banyak temukan banyak tokoh-tokoh itu kemudian melawan cara berpikir nenek moyang itu. Karena apa? Karena nenek moyang mereka, karena ketika orang beragama dengan cara berpikir, maka dia indoktrinatif. Mereka tidak mendapat inspirasi apapun dari gagasan-gagasan yang dia terima. Ya, ini sudah ada surat baru, padahal yang pertama yang sudah surat cinta dari 5 menit lagi. Tempatnya. Oke. Yang kedua teman-teman sekalian, ciri yang kedua dalam Muhammad sebagai gerakan dakwah. Anda bisa memahami dakwah sebagai suatu yang bersifat konservatif, tetapi saya mencoba memahami ini domain antara gerakan dakwah ini adalah domain gerakan sosial. Maka ketika di domain gerakan sosial ini wilayahnya adalah bagaimana mengarahkan perubahan sosial. Ketika Anda berdakwah tetapi Anda tidak memiliki gagasan untuk melakukan perubahan sosial, tidak punya arah kemana perubahan sosial akan terbentuk, maka sebenarnya Anda nggak berdakwah. Anda sedang menjalankan ritual keseharian seakan-akan sebagai juru dakwah. Anda menikmati, Anda jadi disuruh kultum di masjid, Anda jalani. Setelah kultum, apakah kemudian orang yang Anda beri kultum itu berubah atau tidak? Anda tidak peduli. Yang penting Anda pulang dapat amplop. Kebanyakan pembalik kita kan begitu. Apalagi bisa tampil di televisi, wah dengan gaya yang lucu. Tarifnya lebih besar daripada kemudian yang kultum yang lebih lama. Nah, pertanyaannya, apa yang mereka lakukan untuk melakukan perubahan? Apa mereka punya mindset untuk melakukan perubahan umat? Mereka menikmati itu. Mereka menjadi terkenal dengan menjadi penceramah. Kalau ustadznya itu hebat itu, apa hebatnya? Lucu. Nah, lucu itu tidak salah, tetapi kalau kemudian itu harus mulai setting untuk melakukan perubahan, kan kira-kira gitu. Kalau dakwah tidak punya target untuk melakukan perubahan, maka sesungguhnya mereka tidak berdakwah. Mereka hanya sekedar menjadi ritual. Ya kalau dalam bahasa mereka sedikit ilmiah, ya mereka adalah bagian dari mesin industri yang bernama ustadz. Mereka industri, mereka penjual industri keagamaan. Produk-produk mereka adalah ceramah-ceramah keagamaan. Sebagaimana kemudian Anda nanti kalau dapat ringtone Islami, Anda kemudian dapat pesan-pesan harian, itu kan industri keagamaan yang dijual sedemikian rupa. Apa bedanya dengan surat yang seperti itu? Saya tidak menyebut nama ya. Maka saya menulis di sini ada beberapa proses perubahan sosial dimulai dengan peta persoalan, positioning kader, pembuatan rencana aksi, menjalankan aksi yang diikuti dengan evaluasi. Kemudian bagaimana rinciannya sudah saya tulis dalam ini, sehingga nanti saya akan sampaikan untuk Anda bisa baca. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid. Ya, Anda bisa lihat yang saya tulis dalam paragraf pertama, tasdid yang sesungguhnya dikembangkan di Muhammadiyah sebenarnya tidak sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semacam berbagai cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyelenggaraan fakir miskin, anak yatim, pengelolaan zakat fitrah dan sebagainya. Ada buat rumah sakit. Kalau kemudian ditanya itu Muhammad itu banyak melakukan bid'ah. Kenapa? Rasulullah itu nggak pernah buat rumah sakit. Rasulullah nggak pernah buat panitia zakat. Muhammadiyah berani-beraninya buat panitia zakat. Nah, hal-hal yang bersifat tasdid begini ini memang mungkin dalam konteks itu sudah muamalah. Meskipun ada yang mengatakan zakat kok muamalah, zakat itu ibadah. Jadi nggak boleh ada pembaharuan dalam hal ibadah, termasuk tidak boleh buat panitia zakat. Repot ini. Padahal masalah ketika Anda perlu tahu ya, dulu ketika belum ada panitia zakat, itu zakat itu nggak jadi zakat. Caranya gimana? Orang datang ke kiai itu punya stok beras. Kiai pulau badai pundut beras. Oh ya ini berasnya. Ini beli atau ribut. Terus kiai beli pulau zakat, berasnya dikembalikan ke kiainya. Nah, oke. Datang lagi. Beras yang tadi sudah diberikan kiai dijual lagi, kemudian diberikan lagi, terus begitu jadi kemudian mereka mengumpulkan uang untuk pada kiainya. Dalam tradisi masyarakat agraris kayak begitu sebenarnya tidak salah, karena kemudian
kiai memiliki peran untuk melakukan proses pembagian kapital kepada masyarakat sekitarnya. Tetapi kemudian ketika masyarakat sudah berkembang masuk ke dalam dunia, dalam tradisi industri, maka yang seperti itu menjadi tidak berlaku. Maka kemudian pembaharuan yang lebih serius perlu dilakukan. Dan itulah kemudian Muhammadiyah bergerak di sana. Maka saya begini, dalam konteks gerakan mahasiswa ini, maka tasdid itu lebih. Jadi saya tidak, kalau kemudian tasdid dalam pengembangan fikih dan sebagainya bukan pengembangan cara berpikir, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan budaya. Jadi domain dari gerakan tasdid itu hampir sama dengan domain dari gerakan intelektual, yaitu pengembangan cara berpikir, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kebudayaan. Revitalisasi gerakan tasdid ini dilakukan dengan pengenalan penajaman kemampuan berpikir kritis, penguatan kemampuan membangun metodologi, serta memperbanyak kegiatan-kegiatan penelitian akademis yang berkaitan dengan problematika dan masyarakat. Yang ingin saya garis bawahi adalah kemampuan untuk membangun metodologi. Banyak sekali aktivis gerakan mahasiswa itu gagal membangun metodologi. Dia itu pengen melakukan perubahan ini, tapi yang dilakukan ini nyambung nggak? Itu pernah nggak dilakukan dikoreksi? Ingin membangun masyarakat berkeadilan, jalannya apa? Dengan membuat komunitas pejalan kaki. Nyambung nggak? Bisa nyambung kalau kita punya kemampuan metodologi yang baik. Kenapa harus ada komunitas pejalan kaki ya gitu? Karena hak-hak pejalan kaki di Indonesia ini sekarang tidak dipenuhi dengan baik. Kenapa? Buktinya itu sekarang trotoar itu digunakan untuk jualan. Hak pejalan kaki nggak dihargai misalnya begitu. Nah, ketidakadilan sudah dimulai dari jalan. Ketika Anda keluar rumah, Anda sudah mendapat ketidakadilan. Artinya apa? Kemampuan metodologi ini penting. Nah, cuma persoalannya kemudian apakah kemudian pengajaran metodologi itu harus ada kursus metodologi. Jadi selain di AD nanti ada kemudian training metodologi. Ya, mungkin kalau metodologi penelitian iya, tetapi metodologi itu dimulai dari membangun cara berpikir. Maka saya kira tetap harus dipertahankan tradisi yang dimiliki oleh gerakan mahasiswa, yaitu tradisi diskusi. Tradisi diskusi itu sesungguhnya lama-lama membangun metodologi. Ya. Jadi kalau Anda mau belajar metodologi, kemudian kuliah berapa semester, sebenarnya tetap tidak akan pernah nyambung. Tetapi kalau Anda kemudian aktif di IMM sekitar 4 tahun saja, maka kemudian dengan sendirinya metodologi, kemampuan bermetodologi itu akan terbangun dengan sendirinya. Karena ada tradisi diskusi. Tetapi kalau kita berhenti pada tradisi diskusi, maka Anda akan masuk ke dalam tradisi ngerumpi. Iya kan? Diskusi, mula-mula agak kritis, mula-mula agak sifat akademis, ngomongin Jokowi. Bagaimana kemudian kabinet tak berjalan dan sebagainya. Tiba-tiba ngomong, waduh sekarang itu jilbabnya istrinya Jokowi itu sekarang nggak dipakai lagi ya. Udah nanti istrinya kemana-mana gitu. Nah, tradisi diskusi itu harus kemudian diikuti dengan tradisi membaca. Karena kalau kemudian tradisi diskusi tidak diikuti dengan tradisi membaca, maka jadinya akan tradisi berumpi. Kemudian tradisi membaca diikuti dengan tradisi menulis. Karena ketika Anda membaca tidak memiliki tradisi menulis, maka Anda akan mengalami kejumutan. Karena apa? Anda yang saya omongkan sekarang tidak nyambung dengan yang akan Anda omongkan berikutnya. Saya sedikit memiliki kemampuan untuk merefleksikan gagasan-gagasan itu karena saya memiliki tradisi menulis. Gitu. Apa yang saya tulis ketika mahasiswa masih terekam. Ya. Itu sampai sekarang, sehingga kemudian kalau saya membuat makalah itu tinggal copy paste gagasan saya, gitu. Meskipun tidak copy paste dalam makalah sebelumnya, cuma mengingat-ingat. Nah, yang terakhir yang sekarang perlu dikembangkan adalah tradisi meneliti. Banyak sekali orang melakukan menulis tanpa tradisi meneliti, sehingga kemudian tradisi copy paste. Apalagi kemudian yang terjadi kalau sekedar menulis di akun Facebook. Nah, coba galau dan lain sebagainya. Saya kira itu, dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian Anda membangun tradisi menjadikan IMM sebagai sebuah gerakan berkeadilan. Ini tantangan untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.